Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Semoga selalu semangat menulis. Semoga selalu ada ide atau gagasan-gagasan yang ampuh, yang paten, yang beda, yang bisa teman-teman tuangkan ke dalam tulisan. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada permintaannya. Jadi kita malam ini bahas materi saja dulu ya, materi bagaimana cara membuat sinopsis yang baik dan benar ya. Sebab saya sering, bahkan hampir selalu, rata-rata dari 100 orang yang belajar menulis ke saya, 99 orang tidak bisa membuat sinopsis. Bayangkan. Padahal sinopsis itu sangat penting ketika kita ingin menembus penerbit mayor. Editor di penerbit mayor, teman-teman, tidak langsung membaca keseluruhan naskah kita, tapi yang dibaca itu sinopsis. Sinopsis dulu yang mereka baca itu. Setelah sinopsis dinilai lengkap, menarik dan bagus, maka selanjutnya editor pun membaca naskah kita. Karena sudah tahu garis besarnya seperti apa, mereka melanjutkan untuk menilai mungkin gaya penulisannya di naskah ya. Maka sinopsis itu kalau kita ibaratkan tubuh kita ya, tampilan fisik kita. Ketika kita ingin menghadap calon mertua misalnya ya, ketika tampilan fisik kita kucel, bau ya, pokoknya tidak rapih lah, maka apakah calon mertua kita akan tertarik? Tidak. Tapi ketika kita awal bertemu dengan calon mertua kita, penampilannya kita wangi, bersih ya, ganteng, cantik, otomatis calon mertua juga akan tertarik. Nah, setelah tertarik barulah mereka mengenal karakter-karakter yang ada di dalam diri kita. Jadi apapun itu di dunia ini, fisik dulu yang dilihat, bukan dalamannya dulu ya. Ingat, jadi sinopsis itu adalah gambaran secara keseluruhan isi naskah. Tidak boleh ada yang dipotong ataupun disembunyikan oleh sinopsis ya. Sinopsis itu rangkuman, dalam bahasa mudahnya rangkuman isi naskah secara keseluruhan dari awal sampai ending. Konflik-konfliknya ditulis, tokohnya siapa saja, terjadinya di mana, tapi dengan bahasa yang lebih efektif. Karena sinopsis tidak boleh melebihi 5 halaman, apalagi 10 halaman itu bukan sinopsis, cerpen ya. Usahakan membuat sinopsis itu 2 halaman atau 3 halaman cukup, jangan lebih dari itu. Lalu apa yang ada dalam sinopsis itu? Sinopsis itu harus mengandung tokoh secara lengkap ya, lalu settingnya di mana, latarnya di mana, lalu konfliknya apa nih, yang ingin kita sampaikan itu apa ya, lalu ending ya. Kemudian alur ya. Jadi sinopsis itu ibarat kita memangkas atau memeras isi naskah agar tersaring semua dalam sinopsis, selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya, tapi dengan bahasa yang sangat efektif. Tidak boleh dari 5 halaman, itu sinopsis ya. Jangan salah, sinopsis beda dengan blur. Kalau blur itu yang ada di belakang cover buku, itu namanya blur, bukan sinopsis ya. Blur itu tujuannya untuk pembaca, bukan untuk editor, agar pembaca penasaran dan agar pembaca berniat membeli buku kita. Maka di cover belakang biasanya ada blur, rangkuman cerita atau kata-kata mutiara atau apapun yang membuat pembaca tergugah untuk membeli buku kita, untuk membaca buku kita secara keseluruhan. Sedangkan sinopsis itu ada antara kita dan editor penerbit ya. Sinopsis itu tidak akan bocor kemana-mana, hanya editor saja yang tahu. Itu pun kalau sinopsis kita menarik. Kalau sinopsis kita tidak menarik, ya otomatis dibaca satu paragraf sudah
tidak menarik ya udah dibuang, naskahnya pun buru-buru dibaca. Begitu ya. Jadi paham ya sinopsis itu ya. Jadi jangan asal, jangan merasa naskah saya bagus nih kok ditolak melulu. Naskah saya sudah bagus alurnya, naskah saya sudah bagus settingnya, konfliknya juga bagus, tapi kok ditolak penerbit? Mungkin masalahnya ada pada sinopsis. Bisa saja ini ya, naskah bagus tapi pembuatan sinopsis kurang menarik, maka si editor tidak membaca naskah secara keseluruhan karena dia menilai dari sinopsis dulu. Wah, sinopsisnya hancur nih, jelek, buang, udah itu aja. Makanya harus seimbang antara isi naskah dan pembuatan sinopsis. Atau jangan pula begini, sinopsisnya bagus ya, hidup ya, alurnya bagus, penceritanya bagus, gaya bahasa sedikit-sedikit menampilkan gaya bahasa yang menyentuh, tapi pas membaca naskah aslinya hancurnya bukan main. Nah itu juga jangan seperti itu ya. Itu ciri-cirinya sinopsisnya dibuatkan oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. Soalnya masa iya bisa nulis naskah bagus tapi tidak bisa membuat sinopsis yang bagus, ya masa iya sih ya kayak gitu. Kecuali kalau menggunakan jasa orang lain. Apakah menggunakan jasa orang lain sah saja, karena itu sinopsis ya. Jangankan sinopsis, naskahnya pun dikerjakan sama orang lain sah-sah saja, karena itu masuknya ghostwriter ya. Tapi yang jadi persoalannya adalah ketika kita mampu membayar orang lain untuk mengerjakan naskah, lalu kita berleha-leha, kita bermalas-malasan dan tidak mau belajar. Setelah buku kita terbit, yang dikerjakan oleh ghostwriter itu terbit ya, lalu ketika kita ditanya apa sih isi dari novel tersebut, kita bingung karena itu dibuatkan oleh orang lain ya. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi awal materi dalam Ghostwriter Academy ini adalah pembuatan sinopsis yang baik. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa teman-teman pahami. Jika teman-teman ingin belajar langsung, boleh hubungi saya di channel ini, atau ke Facebook Kang Acil, atau ke Instagram Alishad ya. Bisa teman-teman DM di sana, atau bisa ke nomor WA saya. Kalau mau cari nomor WA saya, buka Instagram, ada di sana nomor WA saya, atau tanyakan kepada teman-teman yang sudah belajar ke saya. Nah begitu ya cara pembuatan sinopsis. Saya ulangi, ingat, sinopsis bukan blur itu untuk pembaca, sedangkan sinopsis antara kita dan editor. Sinopsis itu harus lengkap dari mulai awal cerita sampai ending, tidak boleh ada yang disembunyikan ya. Lalu sinopsis harus mengandung tokoh, konflik, setting atau latar ya, alur, dan endingnya bagaimana, harus ada semua di dalam sinopsis itu. Panjang sinopsis antara 2-3 halaman ya, usahakan 2-3 halaman, jangan lebih dari 5 halaman atau 10 halaman, apalagi sinopsis 100 halaman itu naskah, bukan sinopsis ya. Sinopsis juga bukan cerpen. Kalau cerpen itu ya gaya bahasanya lebih luas. Tapi kalau sinopsis, biasanya sinopsis, kalau saya membuat sinopsis, saya bahasanya yang sederhana saja. Yang penting isi naskah itu atau sinopsis itu bisa mewakili 90% isi naskah gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Silahkan dicoba, nanti kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau banyak yang komentar, banyak yang nonton video ini, nanti saya tulis di deskripsi atau di komentar bagaimana cara membuat sinopsis yang baik atau contoh sinopsis ya. Nah begitulah ya teman-teman, saya sudah ngantuk banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.